Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar matematika hari ini? Kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini adalah materi SMP di kelas 9. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat ya waktu kelas 7 cara mencari atau menghitung bilangan berpangkat. Ya, betul. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, cara mencarinya atau cara menghitungnya adalah dengan mengalikan A itu sebanyak N faktor atau merupakan perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Contoh, misal kita punya bilangan 2 pangkat 4. Nah, berapakah hasil dari 2 pangkat 4 itu? Berarti kita tinggal mencari perkalian dari 2 sebanyak 4 kali. Itu hasilnya adalah 16. 2 kali 2, 4. Dikalikan 2 jadi 8. Dikalikan 2 lagi menjadi 16. Sebenarnya bilangan berpangkat ini pernah kita pelajari waktu di kelas 7, yaitu di materi bilangan bulat. Nah, khawatir kalian masih lupa-lupa nih sekarang, jadi kita akan review lagi, kita akan pelajari lagi tentang bilangan berpangkat di kelas 9 ini. Nanti selain bilangan berpangkat ada juga yang namanya bentuk akar. Satu-satu ya, kita sekarang bilangan berpangkat dulu. Hari ini kita akan mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Apa saja itu? Yang pertama, ada yang dinamakan sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Jadi kalau ada 2 buah bilangan yang sama, misalkan A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya, cara mencarinya tinggal A dipangkatkan M tambah N. Jadi si pangkatnya tinggal dijumlahin aja. Gitu ya. Contoh, misal ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Ini kan yang pertama pangkat 2, yang kedua pangkat 3. Kita jumlahkan nih 2 ditambah 3 berarti menjadi 2 pangkat 5. Berapakah 2 pangkat 5? Dihitung saja perkaliannya. 2 sebanyak 5 kali. Sama dengan 32. Oke, sekarang menuju sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini tadi kan ada perkalian. Nah, sekarang sifat pembagian dari 2 buah bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan ada bilangan berpangkat yang sama nih ya, A dipangkatkan dengan M, lalu dibagi dengan A, kita pangkatkan dengan N. Cara mencarinya adalah pangkatnya tinggal kita kurangi saja menjadi M kurang N. Contoh, ada 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Coba gimana cara ngerjainnya? Betul, tinggal kita kurangi aja nih pangkatnya. 4 dikurangi 2, jadi 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2. Berapakah 2 pangkat 2? Oke, 4. Sifat yang ketiga ini adalah sifat perpangkatan lagi nih. Jadi kalau ada bilangan berpangkat A pangkat M, kita pangkatkan lagi dengan N. Itu cara mencarinya pangkatnya kita kalikan. Biar kebayang dengan contoh ya. Misalkan ada 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2. Berarti cara mencarinya si pangkatnya nih, pangkat 2 dan pangkat 2 ini kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4. Coba berapa 2 pangkat 4? Tadi sebelumnya sudah pernah nih muncul 2 pangkat 4. Oke, betul. 16. Sifat yang keempat. Gabung deh nanti sama sifat yang kelima ya, karena ini sama, hampir mirip, cuman beda operasinya aja. Sifat yang keempat ini adalah jika ada perkalian A kali B nih, ada 2 buah bilangan kita kalikan, kemudian kita pangkatkan M,
A kali B dalam kurung pangkatkan M, itu cara mencarinya bisa kita pisah-pisah. A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi pangkat M di sini jadi kita pisahkan menjadi milik si A pangkatnya jadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi dipisahin ya pangkatnya. Sama halnya dengan pembagian. Ini sifat yang kelima. Pembagian pun sama. Jadi kalau misalkan ada pembagian A dibagi B dipangkatkan M, berarti pangkat M ini adalah milik keduanya. Milik A-nya sama milik B-nya. Sehingga kita carinya itu jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Materi singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semuanya dan bisa lebih memahami lagi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Jangan sampai lupa lagi nih sifat-sifatnya, karena kedepannya nanti kita akan menggunakan sifat-sifat ini untuk materi-materi selanjutnya. Jadi, sudah belajar apa kita hari ini?